Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Khalid Asadani dengan NIM 19103010062 dari kelas 4A5 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan topik SL yang ke-9, yaitu yang berjudul fisioterapi pada kombustio dan operasi post mamae. Nah, ini adalah modul sport dan wellness. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih intervensi fisioterapi dari awal anamnesis sampai ke evaluasi dan edukasinya. Nah, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya ya. Nah, sebelum saya masuk ke video tentang penjelasan dan prakteknya, saya akan mengerjakan dulu skenario dari kasus yang saya buat, yaitu pasien bernama Nyai Markonah berusia 40 tahun datang dengan diagnosa nyeri bahu kiri. Pasien ini adalah habis operasi mastektomi. Keluhan yang dirasakan adalah lengan masih belum bisa digerakkan ke atas dan ke samping, atas secara full seperti itu. Dalam pemeriksaan ini didapatkan hasil yaitu adanya piting udem di sekitar incisi, adanya nyeri tekan pada luka bekas incisi tersebut, adanya spasma otot-otot di sekitar mamae, yaitu bagian kiri dan lengan atas terutama pada saat menggerakkan bahu. Impairment dalam kasus ini adalah adanya nyeri tekan di daerah incisi dan nyeri gerak pada bahu kiri, adanya spasma otot pada otot penggerak bahu kiri, adanya keterbatasan lingkup gerak sendi pada bahu kiri, adanya penurunan kekuatan otot pada grup otot flexor, abduktor, ekstensor bahu kiri, adanya keterbatasan kemampuan fungsional bahu kiri. Nah, kemudian modalitas apa yang bisa kita berikan selaku fisioterapi? Ada infrared, ada massage, ada terapi latihan. Nah, pada pemeriksaan vital sign didapatkan keadaan umum baik, yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, temperaturnya 36 derajat Celcius, kemudian denyut nadinya adalah 100 per menit, dan frekuensi pernafasannya adalah 8 kali dalam 1 menit. Belum kita masuk ke penjelasan intervensinya, lebih baik kita perlu tahu dulu tuh kanker payudara itu apa. Nah, kanker payudara atau karsinoma mamae didefinisikan sebagai salah satu penyakit neoplasma yang ganas yang berasal dari parenchyma atau merupakan proliferasi malignan dari sel epitel yang membatasi struktur dan lobus dari payudara tersebut. Nah, kanker paling banyak menyerang wanita di dunia ini gitu. Kanker ini maksudnya kanker payudara. Nah, tingkat keberlangsungan hidup bergantung pada stadium kanker tersebut. Nah, terjadi pada umur 25 ke atas. Nah, kasus terbaru itu terbanyak 50 tahun sampai 55 tahun seperti itu. Faktor risikonya ada banyak, ada karena usia, riwayat kesehatan reproduksi, kelahiran pertama di atas usia 30 tahun, pola hidup, keturunan, seperti itu. Nah, wanita dengan kanker payudara sering mengalami perawatan yang beberapa jenis operasi dapat mencakup biopsi payudara, lumpektomi, mastektomi, pengangkatan kelenjar getah bening, dan operasi rekonstruksi payudara. Nah, kemudian di sini kita sebagai fisioterapi berperan bagaimana? Nah, untuk jangka pendeknya, fisioterapi itu berperan untuk mengoptimalisasi upper extremity-nya tentunya. Kemudian yang kedua, mencegah dari infeksi akut yang terjadi akibat post operasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mencegah adanya limfodema. Kemudian untuk peran fisioterapi jangka panjangnya itu ada yang pertama, mengantisipasi disabilitas yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pasien ini diharapkan bisa kembali bekerja apabila itu karyawan, juga bisa melakukan kegiatan rumah tangga apabila itu adalah ibu rumah tangga seperti mencuci, menjemur, memasak, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pasien tersebut diharapkan bisa
kembali lagi berinteraksi sosial dengan tetangganya, dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak terus videonya. Saya akan memperagakan dari anamnesis sampai evaluasi bagaimana proses fisioterapinya. Oke, selamat datang Pak di klinik kami. Perkenalkan, saya Amr Khalid Kasadani selaku fisioterapis di sini. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, terima kasih Pak. Saya mau cerita sedikit sebelumnya. Seminggu yang lalu itu saya kan operasi pengangkatan tumor di area pembuluh darah sini saya. Nah, terus setelah itu saya itu merasa nyeri Pak, nyeri terus bahu saya ini sulit untuk digerakkan ke arah maupun angkat atau ke belakang, arah ke depan itu sulit. Itu kemudian saya rasanya otot saya ini macam tegang atau saya kaku gitu loh Pak. Dan nyerinya juga? Iya, ada nyerinya, serta nyeri juga. Oke. Untuk lebih lengkapnya kita catat nama Bapak dulu ya. Nama Bapak, nama Ibu siapa? Merpona, Ibu Merpona. Oke, asli Saya mana? asli Gamping. Oke, Gamping. Usianya berapa? 40 tahun Pak. 40 tahun. Kesini tadi datang dengan siapa? Ada saudara saya di luar. Oke, dengan saudara. Oke, berarti keluhannya tadi nyeri, kemudian bahunya ini susah untuk digerakkan, terus macam ototnya ini kaku, Iya, kaku. seperti itu ya. Akibat dari operasi pengangkatan tumor di payudara itu ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pemeriksaannya ya Pak. Oh iya. Ya Bu. Oke baik, kita akan mulai dari pemeriksaan awal dulu, yaitu pemeriksaan tensi, nyeri, pengawasan, dan seterusnya. Silakan Ibu berdiri dulu. Saya izin untuk lakukan tensi ya, Bu. Minta tangannya. Ibu ini anaknya sudah berapa ya? Aku anaknya udah 4 Pak. Udah banyak ya. Kok tidak sama suaminya datang ke sini? Suami saya lagi keluar kota, lagi Oh. kerja. Oke baik, dari tensi ini kita bisa lihat untuk tekanan darah Bapak yaitu 110/85. Artinya itu masih dalam kategori normal. Maaf Ibu. Oke, pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa nadi Ibu. Kita akan mulai untuk waktunya 1 menit ya dulu. Oke, dari hasil pemeriksaan ini didapatkan denyut nadi Ibu adalah 100 kali per menit. Artinya itu masih dalam kategori normal. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan spesifik untuk memeriksa bagaimana dengan keluhan-keluhan Bapak tadi, yaitu pemeriksaan fisioterapi. Mungkin Bapak Ibu bisa duduk dulu. Oh iya. Kita pertama-tama akan memeriksa bahu yang tadi sakit. Dia sebelah mana? Yang sebelah kiri ya. Kita akan memeriksa di sini apakah ada udem di bahu Ibu. Caranya kita letakkan tulang ini di tulang akronion, kemudian kita turunkan 10 cm ke bawah. Nah, kita beri garis. Kita kasih tanda, lalu kita lingkarkan di sini nilainya untuk mendapatkan lingkar dari lengan atas.
lingkaran atas di sini adalah 27 cm. Kemudian kita nanti akan bandingkan dengan bahu yang sehat sebelah sini. Apabila ada perbedaan, maka bisa dikatakan bahwa bahu dari pasien ini dia mengalami udem. Oke, baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan spesifik yang kedua, yaitu untuk memeriksa nyerinya dengan 3 cara, yaitu nyeri diam, kemudian nyeri tekan, dan nyeri gerak. Nah, di sini kita akan mengecek nyeri ini dengan VAS, Visual Analog Scale. Nah, cara pemakaian VAS ini, Bu, jadi nanti tolong ekspresikan tingkat nyeri yang Ibu rasakan ke alat ini dengan menggeser seperti ini. Nah, untuk 0 sampai 3 ini nilainya adalah tidak nyeri atau nyerinya sedikit seperti itu. Kemudian 4 sampai 6 ini nyeri sedang. Kemudian 7 sampai 10 nyerinya ini tidak tertahankan, seperti itu, sangat nyeri pokoknya. Bisa dipahami ya, Bu ya? Bisa. Oke. Tadi bagian nyerinya ada di bahu sebelah kiri. Untuk sekarang ini tingkat nyerinya bisa di berapa, Bu? Bisa digeser alatnya. Sini. Oke, di sini 4, artinya nyerinya cukup, Ya. tapi tidak seberapa nyeri ya. Oke, selanjutnya saya akan coba beri sedikit tekanan di sini. Ini tolong diekspresikan di sini berapa nyerinya. Oke, untuk nilainya nilai 5, artinya nyerinya cukup sedang ya, Iya. mulai sakit ya, Bu ya. Selanjutnya saya akan menggerakkan tangan Ibu, ya coba tolong gerakkan ke atas. Oke, samping. Gitu. Tolong diekspresikan di sini Bu berapa. Kalau semakin diangkat itu semakin sakit. Oke. Oke, berarti nyerinya ini adalah di sini 7, artinya nyerinya cukup sangat nyeri ya. Nyeri parah. Oke, ini untuk mengukur tingkat nyeri dari si pasien tersebut kita sudah dapatkan datanya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan LBS atau lingkup gerak sendi atau juga ROM. Nah, tadi karena pasien ini mengeluhkan pada bahunya, maka kita akan melakukan pemeriksaan LBS di regio shoulder seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan goniometer. Nah, Bu, saya akan memeriksa sejauh mana kemampuan Ibu untuk menggerakkan bahu Ibu seperti itu. Jadi saya minta nanti untuk menggerakkan ke depan seperti ini, Bu ya. Saya taruh dulu alatnya, yaitu tick fulcrumnya ada di tuberculum major sebelah sini. Oke, tolong digerakkan ke depan tangannya. Oke, sudah. Kuat lagi. Oke, nah di sini dihasilkan cukup. Nah di sini dari untuk gerakan fleksi shoulder, pasien ini hanya mampu 40 derajat, yang mana seharusnya itu 90 derajat sampai 180 derajat. Selanjutnya kita akan memeriksa ekstensi shoulder. Jadi nanti tolong Ibu gerakkan tangannya ke belakang seperti ini ya, Bu ya. Oke, nah, saya taruh dulu di sini, sama titik fulcrumnya berada di tuberculum major. Tolong Bu digerakkan tangannya ke belakang. Sudah. Oke, di sini dapat dihasilkan yaitu 30 derajat, yang mana seharusnya untuk ekstensi ini normalnya adalah 40 derajat. Artinya untuk gerakan fleksi dan ekstensi pada Ibu ini mengalami impairment atau gangguan dan keterbatasan gerak. Selanjutnya kita akan memeriksa untuk shouldernya juga, yaitu yang ketiga untuk memeriksa gerakan dari abduksi. Jadi fulcrumnya di mana? Goniometernya berada di acromion, tulang acromion. Jadi nanti saya minta tolong Ibu untuk menggunakan tangannya melebar seperti ini ya. Oke, saya letakkan dulu alat saya di sini. Tolong gerakkan Bu tangannya melebar. Ya. Cukup. Oke, nah di sini didapatkan kembali lagi hasil yaitu 60 derajat. Artinya untuk normalnya abduksi ini sampai 90,
bahkan sampai 180 derajat. Artinya pasien ini mengalami keterbatasan gerak. Selanjutnya kita untuk adduksi. Adduksi ini nanti gerakan tangan ibu masuk ke dalam seperti ini ya. Saya letakkan di sini. Ayo ibu, tolong dimasukkan tangannya. Sudah, cukup, kembali lagi. Nah, dari pemeriksaan ini, adduksinya ini didapatkan 30 derajat, sedangkan untuk normalnya adalah 45 derajat. Artinya sama, memang di dalam sendi bahunya ini mengalami keterbatasan gerak. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan yang keempat, adalah pemeriksaan kekuatan otot atau MMT, Manual Muscle Testing, yang mana ini berfungsi untuk mengukur kontraksi otot pada pasien ini, apakah mampu melawan tekanan atau kontraksi ototnya itu kecil seperti itu, karena keterbatasan dan disabilitas atau impairment yang dialami oleh pasien ini. Pertama kita akan mengetes kekuatan otot keluar Bu. Jadi nanti tolong gerakan tangan ibu keluar ini, kemudian saya akan langsung berikan tahanan. Apakah ibu mampu melawannya? Jadi tolong kontraksikan ototnya sekuatnya ibu ya. Kita mulai, yuk. Oke, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, berarti pasien ini dia ada kontraksi otot, kemudian mampu menggerakkan LBS-nya, melawan gaya gravitasi, tapi belum mampu melawan tahanan. Artinya untuk gerakan abduksi ini nilainya adalah 3. Nah, selanjutnya untuk gerakan fleksi juga sama. Tolong gerakkan tangannya ke depan ya Bu, saya akan berikan tahanan. Oh, nggak bisa juga. Oke. Untuk gerakan fleksi pun sama, nilainya ada 3. Selanjutnya yang ke belakang, ya kan, tekan di sini. Tolong ditekan. Sama juga. Oh, sama, tidak bisa juga. Itu nilainya 3. Berarti untuk adduksinya juga pasti sama, nilainya 3. Artinya tingkat keparahan nyeri yang dialami oleh ibu ini di bahu, kemudian di punggung belakang, di dada depan, ini memang benar-benar cukup parah karena kekuatan ototnya pun sangat terbatas, yaitu 3. Untuk pemeriksaan yang kelima, di sini adalah pemeriksaan khusus untuk Diago shoulder, namanya adalah SPADI, yaitu Shoulder Pain and Disability Index, yang mana di sini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang kemampuan fungsional dari pasien untuk melakukan ADL atau Activity Daily Living. Jadi nanti di sini saya akan menanyakan ibu tentang beberapa hal. Jawabannya adalah untuk menaikkan kembali nyeri atau tidak nyerinya, seperti itu ya Bu. Jadi di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu seberapa parahkah sakit ibu? Sakit banget ya Bu ya? Sedang, tapi nggak terlalu sakit. Oke, tapi mengganggu sekali ya? Sangat mengganggu. Oke, selanjutnya bagaimana rasanya bahu ibu ini kalau misalkan tidur tapi ketindih oleh badan? Itu sakit. Sakit sekali ya? Oke, selanjutnya ibu bisa meraih sesuatu yang tinggi nggak apabila misal mengambil piring atau mengambil masak-masakan gitu? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Selanjutnya menyentuh bagian leher belakang bisa nggak Bu? Bukan sini? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak sampai ya? Nggak sampai. Selanjutnya mendorong tangan ke depan seperti tadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Dari sini pertanyaan SPADI ini itu menanyakan seputar tadi kemampuan fungsional pasien untuk aktivitas sehari-harinya, apakah terganggu, berapa tingkatnya. Nanti di sini nilainya ada 1 sampai 10, 1 sampai 5 itu tidak nyeri, dan 6 sampai 10 itu nyeri sekali. Nah, kemudian cara menghitungnya adalah berapa nilainya, kemudian dibagi 5 karena tadi ada 5 pertanyaan, kemudian dikali 100%. Maka nanti di sini akan didapatkan hasilnya seperti itu. Nah, sebenarnya SPADI ini ada 2 indeksnya. Yang pertama ada 5 pertanyaan, kemudian yang kedua ada 8 pertanyaan. Ini lebih spesifik lagi pertanyaannya. Nah, selanjutnya tahap untuk pemeriksaan
Setelah pemeriksaan spesifik ini adalah diagnosa fisioterapi. Nah, kali ini kita akan menggunakan ICF. Itu adalah kerangka berpikir atau konsep berpikir yang digunakan di fisioterapi untuk menentukan diagnosa dari suatu kasus atau suatu penyakit. Yang pertama ada body structure. Nah, dari pasien ini body structure-nya apa? Yaitu daerah mengenai akibat dari post operasi. Seperti itu, terjadinya luka pada incisi di payudara tersebut, seperti itu. Nah, kemudian body function-nya apa? Ya, akibat dari operasi itu tentunya akan ada nyeri pada bagian bahunya, nyeri pada bagian dadanya, nyeri pada area leher, nyeri pada area punggung, seperti itu. Dan masih banyak lagi seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada activity limitation. Nah, aktivitas apa yang terbatas dari pasien ini? Ya, kesulitan mengangkat tangan, menggerakkan area bahunya, seperti itu. Kemudian jadi mungkin mempengaruhi juga dari posturnya, seperti itu. Dan lehernya juga mungkin akan lebih terganggu atau mengalami gangguan, keterbatasan. Nah, selanjutnya ada participation restriction. Nah, partisipasi apa yang terbatas? Yaitu bekerja tentu akan terbatas, kemudian membersihkan rumah karena ibu ini adalah ibu rumah tangga, mungkin juga akan ikut terbatas, membersihkan rumah, memasak, menyapu, mencuci, dan segala aktivitasnya itu pun akan terbatas. Dan yang lainnya, kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Kemudian environmental itu apa yang mempengaruhinya? Tentunya karena bantuan fisioterapi ini. Karena pasien fisioterapi ini, pasien ini bisa mengalami kesembuhan, seperti itu. Nah, untuk personal faktor itu adalah umur, usia, karena untuk kanker payudara ini biasanya diderita oleh 30 tahun ke atas, tapi lebih dominan usia 50 tahun sampai 55 tahun. Nah, kemudian karena genetik juga bisa. Nah, tahap selanjutnya setelah diagnosa fisioterapi menggunakan ICF tadi, kita akan melakukan intervensi tentunya. Nah, intervensi ini kita berupa beberapa gerakan yang terletak pada bahu dan pada leher dan area dada, terutama pada otot di sekitar sinilah kita akan melakukan stretching, seperti itu. Nah, untuk yang pertama adalah gerakan aktif ROM pada regio shoulder. Nah, bagaimana gerakannya, Bu? Gerakannya seperti tadi, rajin seperti ini, dibuka, kemudian dimasukkan, kemudian di atas lagi, di belakangkan lagi, seperti itu. Dan kalau sudah agak mendingan, nanti di roll atau diputar seperti ini. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Nah, pelan-pelan, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk ROM shoulder, aktif ROM pada regio shoulder itu begitu gerakannya. Selanjutnya ini berfungsi untuk mengulur otot-otot di sekitar bahu. Nah, untuk exercise yang kedua ada aktif ROM pada leher. Gerakannya bagaimana? Gerakannya menunduk, kemudian ke belakang, oke, sampai merasakan penarikan, kemudian tengok ke kanan, tengok ke kiri. Nah, ini bisa dilakukan 8 kali pengulangan, dan bisa diputar juga kepalanya pelan-pelan. Pokoknya sampai memberikan efek tenang, efek nyaman, efek relaksasi untuk kita. Nah, untuk exercise-nya saya cukup berikan 2 saja karena kurang lebih yang lainnya pun hampir sama, yang berbeda tekniknya. Nah, perlu diperhatikan untuk latihan ini atau stretching ini, terutama pada aktif ROM tadi, itu perlu diperhatikan bahwa aktif ROM ini adalah kunci dari mobilisasi shoulder ataupun pada lehernya, seperti itu. Jadi kuncinya ada di sini, semakin banyak bergerak maka akan semakin cepat proses penyembuhannya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua perlu diperhatikan untuk dosisnya.
Jangan langsung banyak, perlu juga kita perhatikan vital sign dari pasien, apa sudah merasa lelah, merasa capek, seperti itu. Dan perlu kita perhatikan juga untuk dosisnya selalu meningkat dari hari pertama, hari kedua, tapi disesuaikan juga dengan tingkat kebugaran dari pasien. Nah, untuk dosisnya itu dimulai dari yang pertengahan dulu atau moderat dulu, baru yang ke tinggi. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah stretching atau exercise adalah edukasi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa edukasi kepada ibu untuk kasus ibu ini, apa nyeri yang ibu rasakan ini nanti di rumah tolong bisa diulangi juga gerakan-gerakan yang tadi saya sudah praktekkan supaya mempercepat proses penyembuhan dari nyeri yang ibu rasakan. Kemudian yang kedua, perhatikan jangan terlalu sering mengangkat beban yang berat seperti itu supaya tidak memperparah kondisi dari ibu. Nah, kemudian diimbangi lagi dengan makan makanan yang sehat, kemudian pikiran yang jernih, jangan stres seperti itu. Kalau nanti ada keluhan apa-apa bisa datang lagi ke klinik kami ya Bu ya. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti mohon bisa ditambahkan koreksinya Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.